Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nela Mardiana, NIM saya 21010499. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori konflik yang terdiri dari pengertian teori konflik, pengertian teori konflik menurut para ahli, faktor-faktor terjadinya konflik, contoh konflik, dampak positif dan negatifnya konflik. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian teori konflik. Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Yang kedua, teori konflik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Karl Marx, konflik adalah persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Konflik adalah bentuk pertentangan yang dapat ditemukan di mana-mana. Teori konflik Karl Marx dalam permasalahan sosial. Menurut Marx, sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas yang mana melahirkan kelompok borjuis dan kelompok proletar. Kelompok-kelompok yang menyadari bahwa posisinya berada pada kaum proletar. Kala itu, mereka dengan sadar melakukan berbagai macam upaya pemberontakan terhadap kaum borjuis. Konflik antar kelas ini yang kemudian melahirkan perubahan dalam masyarakat. Menurut Marx pula, sesuatu saat kaum proletar akan memenangkan perjuangan kelas ini, yang kemudian akan melahirkan masyarakat tanpa kelas. Masih dalam perspektif Marx memandang konflik, ia mengembangkan teori konflik dengan beberapa konsepsi, yakni konsepsi tentang kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan, dan negara, di mana konsepsi-konsepsi tersebut saling berkesinambungan satu dengan yang lain. Negara tentunya memiliki kepentingan, oleh karenanya hal ini dimanfaatkan oleh kaum borjuis. Kelompok borjuis yang tentunya dapat memiliki dan juga memegang kendali atas alat-alat produksi tentu meminta legitimasi atau bukti kepemilikan yang sah. Bukti kepemilikan ini bisa didapatkan melalui negara. Oleh karena itu, kelompok borjuis memiliki kekuasaan untuk menentukan apa yang akan diproduksi dan didistribusikan. Menurut Marx, dalam konteks ini, hukum dan pemerintahan lebih banyak berpihak dalam kaum borjuis dibanding proletar. Teori konflik ini kemudian memunculkan apa yang dinamakan dengan perspektif konflik. Perspektif ini melihat masyarakat sebagai suatu yang selalu berubah, terutama sebagai akibat dari dinamika pemegang kekuasaan yang terus berubah, menjaga dan meningkatkan posisinya. Dalam mencapai tujuannya, suatu kelompok seringkali harus mengorbankan kelompok lain. Karena itu konflik selalu muncul, dan kelompok yang tergolong kuat setiap saat selalu berusaha meningkatkan posisinya dan memelihara dominasinya. Singkatnya, pandangan ini berorientasi pada struktur sosial dan lembaga-lembaga sosial di masyarakat. Perspektif ini memandang masyarakat yang terus-menerus berubah dan masing-masing bagian dalam masyarakat berpotensi untuk menciptakan perubahan sosial. Dalam konteks pemeliharaan tatanan sosial, perspektif ini lebih menekankan pada peranan kekuasaan. Karl Marx memandang bahwa teori konflik lahir dengan beberapa konsepsi, yakni konsepsi tentang kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan, dan negara, di mana konsepsi-konsepsi tersebut saling berkesinambungan satu sama lain.
Yang kedua, menurut para ahli, yaitu menurut Louis Althusser dalam bukunya yang berjudul The Function of Social Conflict. Pada tahun 1956, konflik adalah perjuangan atas nilai-nilai atau tuntutan atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang langka dengan tujuan menetralkan lawan dan menghilangkan saingan. Menurut Gilin, konflik adalah bagian dari proses sosial antara individu atau kelompok yang terjadi karena adanya perbedaan fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku. Dan menurut Max Weber, pengertian konflik adalah persaingan antara kelompok sosial atau individu akibat perbedaan nilai, status, dan rasa kehormatan pribadi, dan biasanya mengarah pada penguatan kekuasaan. Yang ketiga yaitu faktor-faktor terjadinya konflik. Faktor-faktor terjadinya konflik yang pertama yaitu perbedaan pendirian dan keyakinan orang per orang telah menyebabkan konflik antara individu. Dalam konflik-konflik seperti ini terjadilah bentrokan-bentrokan pendirian, dan masing-masing pihak pun berusaha membinasakan lawannya. Diartikan sebagai pembinasaan fisik, tetapi bisa pula diartikan dalam bentuk pemusnahan simbolik atau pelenyapan pemikiran-pemikiran lawan yang tidak disetujui. Di dalam realitas sosial, tidak ada satupun individu yang memiliki karakter yang sama, sehingga perbedaan pendapat, tujuan, keinginan tersebut yang mempengaruhi timbulnya konflik sosial. Yang kedua, perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antara individu, akan tetapi juga bisa terjadi dengan kelompok. Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pola-pola kepribadian dan pola-pola perilaku yang berbeda pula di kalangan khalayak kelompok yang luas. Selain itu, perbedaan kebudayaan akan mengakibatkan adanya sikap etnosentrisme, yaitu sikap yang ditunjukkan kepada kelompok lain bahwa kelompoknya adalah yang paling baik. Jika masing-masing kelompok yang ada di dalam kehidupan sosial sama-sama memiliki sikap demikian, maka sikap ini akan memicu timbulnya konflik antar penganut kebudayaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan, yaitu mengejar tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda. Kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk merebutkan kesempatan dan sarana. Contoh konflik yang saya ambil ada 3, yaitu konflik agama antar warga. Masyarakat Indonesia memeluk agama yang berbeda-beda. Sayangnya, hal ini bisa terjadi memicu konflik. Misalnya saja konflik yang terjadi karena umat beragama satu sedang melakukan perayaan keagamaan, sementara itu umat beragama lain akan merasa terganggu. Yang kedua, konflik politik antar warga. Pandangan atau pilihan politik warga juga bisa menjadi pemicu konflik. Contohnya adalah ketika melakukan kampanye, para pendukung ada yang melakukan kecurangan agar pilihannya yang menang. Yang ketiga, konflik antar suku. Di Indonesia terdiri dari beragam suku yang tinggal secara berdampingan. Namun, terkadang ada konflik yang terjadi karena perbedaan ini. Seperti sikap etnosentrisme, yaitu sikap yang ditunjukkan kepada kelompok lain bahwa
suku itu lebih baik daripada suku yang lain. Dan itu akan memicu terjadinya konflik, seperti perang antar suku yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia seperti itu. Dampak negatif dari konflik biasanya menyebabkan retaknya hubungan antara kelompok, sehingga munculnya disintegrasi sosial. Yang kedua, kerusakan harta benda yang hilang dan hilangnya nyawa manusia. Yang ketiga, perubahan kepribadian individu, misalnya dari yang semula sopan menjadi kasar, dan tidak ramah. Baru adanya dominasi sebuah kelompok, munculnya aksi balas dendam dan perpecahan. Yang terakhir, timbulnya aksi kekerasan seperti pembunuhan, dan yang lain-lain. Dampak positif dari konflik biasanya meningkatkan solidaritas antar individu atau antar kelompok, membantu menciptakan norma baru dalam masyarakat atau hukum adat yang ada di kampung atau dalam masyarakat. Yang selanjutnya, termotivasi untuk mempertahankan nilai yang dianggap penting, meningkatkan efektivitas dalam organisasi, perusahaan, atau masyarakat sebagai penyeimbang dari berbagai kekuatan yang ada. Nah, sekian penjelasan dari saya. Bila ada yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.